Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Barisan Monoton, yang beranggotakan yaitu Sania Nabila, Rabiul Syahira, Siti Fatimah, Afni, Daniel Saputra, dan Apria Randi Saputra. Yang baiklah, masuk kepada materi yaitu barisan monoton. Yang materi pertamanya akan dibacakan oleh Nur Afni. Kepada Nur Afni dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nur Afni dengan NIM 2418067. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu barisan monoton. Berikut ini diberikan pengertian mengenai barisan naik dan turun monoton. Definisi 2.1.1. Diberikan barisan bilangan real X sama dengan XN. Yang pertama, barisan X dikatakan naik jika XN kecil sama XN ditambah 1 untuk semua N elemen bilangan asli. Yang kedua, barisan X dikatakan naik tegas jika XN kecil XN ditambah 1 untuk semua N elemen bilangan asli. Yang ketiga, barisan X dikatakan turun jika XN besar sama XN ditambah 1 untuk semua N elemen bilangan asli. Yang keempat, barisan X dikatakan turun tegas jika XN besar XN ditambah 1 untuk semua N elemen bilangan asli. Selanjutnya, definisi 2.1.2. Barisan dikatakan monoton jika berlaku salah satu X naik atau X turun. Kita masuk contoh. Barisan berikut ini naik. Contoh yang I1. Barisannya 1, 2, 3, 4. Ini merupakan barisan naik. Yang kedua, contoh barisan berikut ini turun. Barisan I1 itu 1 setengah 1/3. Ini merupakan barisan turun. Contoh yang ketiga, barisan berikut ini tidak monoton. Contoh I1-nya itu plus 1, min 1, plus 1. Jadi barisan ini tidak monoton karena barisan ini naik turun 1, min 1, terus plus 1. Jadi barisan ini tidak monoton. Baiklah, itu penjelasan materi bagian saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nur Afni. Materi kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu definisi tentang teorema konvergensi monoton. Jika X sama dengan Xn, naik atau monoton dan terbatas ke atas, maka X sama dengan Xn konvergen dengan limit Xn sub himpunan Xn di mana N elemen bilangan asli. B, jika X sama dengan himpunan kosong, turunan atau monoton, dan terbatas ke bawah, maka Xn konvergen dengan limit Xn sama dengan inf himpunan Xn di mana N elemen bilangan asli. Buktinya yang pertama karena X sama dengan Xn terbatas ke atas, maka terdapat M elemen N sedemikian hingga Xn kecil sama dengan M. Untuk semua N elemen bilangan asli, namakan A sama dengan himpunan Xn di mana N elemen bilangan asli, maka A subset R terbatas ke atas dan tidak kosong. Menurut sifat lengkap R, maka supremen A ada, namakan X sama dengan sub A. Diambil epsilon besar dari 0, maka terdapat K elemen bilangan asli, sedemikian hingga XK besar dari X kurang epsilon, XK kecil sama dengan X. Karena X naik monoton, maka untuk N besar sama dengan K berlaku
XK besar dari X kurang epsilon, XN besar sama dengan XK, X besar sama dengan XN, X kecil dari X tambah epsilon. Atau XN besar dari X kurang epsilon, XN kecil dari X tambah epsilon, atau mutlak XN kurang X mutlak kecil dari epsilon. Jadi terbukti bahwa X sama dengan XN konvergen ke X sama dengan limit XN sama dengan limit XN sama dengan sub himpunan XN di mana N elemen bilangan asli. Contoh 2.1.3 diketahui barisan YN dengan Y1 sama dengan 1 dan YN tambah 1 sama dengan akar dari 2 tambah YN N besar sama dengan 1. Apakah YN konvergen? Jika ya, tentukan limit YN. Jawabannya akan ditunjukkan menggunakan induksi bahwa YN naik monoton. Untuk N sama dengan 1, diperoleh YN sama dengan akar dari 2 tambah 1 sama dengan akar 3 besar sama dengan 1 benar. Misalkan benar untuk N sama dengan K, yaitu YK tambah 1 sama dengan akar dari 2 tambah YK sama dengan YK tambah 1 besar sama dengan YK. Akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K tambah 1, yaitu YK tambah 2 sama dengan akar dari 2 tambah YK tambah 1 besar sama dengan akar 2 tambah YK sama dengan YK tambah 1. Berarti benar untuk N sama dengan K tambah 1. Jadi menurut induksi YN, naik monoton selanjutnya ditunjukkan bahwa YN terbatas ke atas, yaitu YN kecil sama dengan 3 untuk semua N epsilon untuk N elemen bilangan asli. Untuk N sama dengan 1 besar, sebab Y1 sama dengan 1 kecil sama dengan 3. Misalkan benar untuk N sama dengan K, yaitu YK kecil sama dengan 3, maka YK tambah 1 sama dengan akar dari 2 tambah YK besar sama dengan akar 2 tambah 3 sama dengan akar 5, kecil sama dengan 3. Yang berarti benar untuk N sama dengan K tambah 1. Jadi menurut induksi terbukti bahwa YN kecil sama dengan 3. Untuk semua N elemen bilangan asli karena YN naik monoton dan terbatas ke atas, maka menurut teorema 2.3.4 barisan YN konvergen, misalkan Y sama dengan limit YN, maka diperoleh Y sama dengan akar dari 2 tambah Y. Jika Y kuadrat sama dengan 2 tambah Y, Y kuadrat kurang Y kurang 2 sama dengan 0. Dalam kurung Y kurang 2, Y tambah 1 sama dengan 0. Diperoleh Y sama dengan 2 atau Y dikurang 1. Untuk Y sama dengan min 1, jelas tidak mungkin. Sebab untuk semua, jadi terbukti bahwa konvergen dan limit sama dengan 2. Baiklah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Apria Randi Saputra. Kepada Randi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menyambung materi yang telah teman-teman sampaikan tadi, yaitu tentang barisan bagian. Pada bagian ini kan akan diberikan konsep barisan bagian, subscriptions dari suatu barisan bilangan real. Untuk definisi 2.2.1, diberikan barisan bilangan real X sama dengan XN dan bilangan asli naik tegas. N1 kecil dari N2, kecil dari bla 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 bla, kecil dari NK, kecil dari bla bla bla, barisan X aksen sama dengan XN dengan XNK sama dengan XN1, XN2, bla 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 bla, XNK, bla 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 bla. Disebut dengan barisan bagian atau subbarisan, subsequence dari X. Contoh 2.2.1 diberikan X sama dengan 1/1
1 per 2, 1 per 3, bla 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 bla, 1 per n. Untuk yang pertama, barisan X1 aksen itu sama dengan setengah 1 per 4, 1 per 6, sampai 1 per 2n. Itu merupakan barisan bagian dari X. Kemudian barisan X2 aksen itu sama dengan 1 per 4, 1 per 5, 1 per 6, 1 per 7, dan seterusnya. Itu juga merupakan barisan bagian dari X. Kemudian yang ketiga, barisan X3 aksen, 1 per 3, 1 per 2, 1 per 4, 1 per 5, dan seterusnya. Itu bukan barisan bagian dari X, dikarenakan N2 itu lebih kecil dari N1. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya materi keempat akan dibacakan oleh Shania. Kepada Shania dipersilahkan. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu teorema 222. Jika X sama dengan Xn konvergen ke X, maka setiap barisan bagian X aksen sama dengan XNK dari X juga konvergen ke X. Bukti, diambil epsilon besar dari 0. Karena Xn menuju X, maka terdapat K epsilon elemen bilangan asli, sedemikian hingga untuk setiap N besar sama dengan K epsilon berlaku mutlak Xn kurang X kecil dari epsilon. Karena untuk setiap N elemen bilangan asli berlaku NK tambah 1 besar sama dengan NK. Maka untuk setiap N besar sama dengan K, besar sama dengan K epsilon, sehingga mutlak XNK kurang X kecil dari epsilon. Terbukti bahwa X aksen sama dengan XNK konvergen ke X. Teorema 222, diberikan barisan bilangan real X sama dengan Xn. Maka pernyataan berikut ini ekuivalen. 1. Barisan X sama dengan Xn tidak konvergen ke X elemen bilangan real. 2. Ada epsilon 0 besar dari 0, sedemikian hingga untuk sebarang K elemen bilangan asli terdapat NK elemen bilangan asli, sedemikian hingga NK besar sama dengan K dan mutlak X NK kurang X besar sama dengan epsilon 0. Ketiga, ada epsilon 0 besar dari 0 dan suatu barisan bagian X aksen sama dengan XNK, sedemikian hingga mutlak XNK kurang X besar sama dengan epsilon 0 untuk semua K elemen bilangan asli. Bukti 1 ke 2, jika Xn tidak konvergen ke X, maka untuk suatu epsilon 0 besar dari 0 tidak mungkin ditemukan K epsilon bilangan asli. K elemen bilangan asli sedemikian hingga untuk setiap NK besar sama dengan K berlaku mutlak XNK kurang X kecil dari epsilon 0. Akibatnya tidak benar bahwa untuk setiap K elemen bilangan asli, N besar sama dengan K memenuhi mutlak XNK kurang X kecil dari epsilon 0. Dengan kata lain, untuk setiap K elemen bilangan asli terdapat NK elemen bilangan asli sedemikian hingga NK besar sama dengan K dan mutlak XNK kurang X besar sama dengan epsilon 0. Bukti 2 ketiga, diberikan epsilon 0 besar dari 0 sehingga memenuhi 2 dan diberikan N1 elemen dari bilangan asli sedemikian hingga N1 besar sama dengan 1 dan mutlak X N1 kurang X besar sama dengan epsilon 0. Selanjutnya diberikan N2 elemen dari bilangan asli sedemikian hingga N2 besar dari N1 dan mutlak X N2 kurang X
besar sama dengan epsilon 0. Demikian seterusnya sehingga diperoleh suatu barisan bagian X aksen sama dengan XNK sehingga berlaku mutlak XNK kurang X besar sama dengan epsilon 0 untuk semua K elemen bilangan asli. Bukti 3/1. Misalkan X sama dengan XN mempunyai barisan bagian X aksen sama dengan XNK yang memenuhi sifat 3. Maka X tidak konvergen ke X, sebab jika konvergen ke X, maka X aksen sama dengan XNK juga konvergen ke X. Hal ini tidak mungkin sebab X aksen sama dengan XNK tidak berada dalam persekitaran PE0X. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sania. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Daniel Saputra. Kepada Daniel, kita persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menyambung penjelasan dari kawan-kawan yang tadi, yaitu teorema 2.2.3, kriteria divergensi. Jika barisan bilangan real X sama dengan Xn memenuhi salah satu dari sifat berikut, maka barisan X divergen. 1. X mempunyai dua barisan bagian, konvergen X absen sama dengan XNK, dan X absen sama dengan XNK dengan limit keduanya tidak sama. Yang kedua, X tidak terbatas. Contoh 2.4.6 tunjukkan bahwa barisan 1,1/2, 3,1/4 dan seterusnya divergen. Jawab. Namakan barisan di atas dengan Y sama dengan YN dengan 1/n jika N genap dan YN sama dengan N jika N ganjil. Jelaskan bahwa Y tidak terbatas, jadi barisan Y sama dengan YN, divergen. Berikut ini diberikan sebuah teorema yang menyatakan bahwa barisan bilangan real X sama dengan Xn pasti mempunyai barisan bagian yang monoton. Untuk membuktikan teorema ini, diberikan pengertian puncak. Xm disebut puncak jika Xm besar sama Xn untuk semua N sedemikian hingga N besar sama M titik Xm tidak pernah didahului oleh sembarang elemen barisan setelahnya. Perhatikan bahwa pada barisan yang menurun setiap elemen adalah puncak, tetapi pada barisan yang naik tidak ada elemen yang menjadi puncak. Selanjutnya, teorema 2.2.4. Teorema barisan bagian monoton. Jika X sama dengan Xn, barisan bilangan real, maka terdapat barisan bagian dari X yang monoton. Bukti. Pembuktian dibagi menjadi dua kasus, yaitu X mempunyai tak hingga banyak puncak dan X mempunyai berhingga banyak puncak. Kasus 1 X mempunyai tak hingga banyak puncak. Tulis semua puncak berurutan naik, yaitu XM1, XM2, seterusnya XMK dan seterusnya. Maka XM1 besar sama XM2 besar sama X seterusnya dan sampai besar sama XMK. Oleh karena itu, XMK merupakan barisan bagian yang turun atau monoton. Kasus kedua, X mempunyai berhingga banyak puncak. Tulis semua puncak berurutan naik, yaitu XM1, XM2, seterusnya sampai XM3. Misalkan S1 sama dengan ML tambah 1. Ada indeks pertama dari puncak yang terakhir. Karena S1 bukan puncak, maka terdapat S2 besar dari S1 sedemikian hingga S2 kecil dari S3
Jika proses ini diteruskan, diperoleh barisan bagian XS1 yang naik atau monoton. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rabiul Syahira. Kepada Rabiul Syahira dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Daniel. Teorema 224, yaitu teorema Balzano-Weierstrass. Setiap barisan bilangan real yang terbatas pasti memuat barisan bagian yang konvergen. Bukti, diberikan barisan bilangan real terbatas X sama dengan Xn. Namakan S sama dengan Xn, di mana N termasuk elemen bilangan rem barisan, maka S mungkin berhingga atau tak berhingga. Kasus 1, diketahui S berhingga, maka S X1, X2 sampai X sampai XT, maka terdapat M elemen bilangan asli dengan M besar dari 1 kecil dari T, dan barisan RK di manakah merupakan elemen asli dengan R3 besar dari R2 besar dari R1, sehingga XR1 sama dengan XR2 sama dengan titik-titik sama dengan XM. Hal ini berarti terdapat barisan bagian XR1 di manakah elemen nilai asli yang konvergen ke XM. Kasus 2. Karena S tak berhingga dan terbatas, maka S mempunyai titik cluster atau titik limit. Namakan X titik limit S. Misalkan UK sama dengan X dikurang 1 per K, X tambah 1 per K, per sekitaran titik X. Untuk K sama dengan 1, maka terdapat XR1 elemen S dan U1, XR1 tidak sama dengan X sedemikian hingga nilai mutlak dari XR1 dikurang X kecil dari 1. Untuk K sama dengan 2, maka terdapat XR2 elemen S dan U2, XR2 tidak sama X sedemikian hingga mutlak XR2 dikurang X1 kecil dari setengah. Untuk K sama dengan 3, maka terdapat XR3 elemen S dan U3, XR3 tidak sama dengan X sedemikian hingga mutlak KR3 dikurang X besar dari 1/3, kecil dari 1/3. Demikian seterusnya sehingga diperoleh untuk K sama dengan N, maka terdapat XRN elemen S dan UN, XRN tidak sama X sedemikian hingga mutlak dari XRN dikurang X kecil dari 1 per N. Ambil epsilon 0 besar dari 0. Menurut sifat Archimedes, maka terdapat K elemen nilai sedemikian hingga
1 per K kecil dari epsilon, maka untuk setiap N besar dari K berlaku mutlak X R N dikurang X kecil dari 1 per N, kecil dari 1 per K, dan kecil dari epsilon. Terbukti bahwa XRN konvergen ke X dengan XRN ke barisan bagian XN. Teorema 225. Diberikan barisan bilangan real terbatas X sama dengan XN dan diberikan X elemen bilangan real yang mempunyai sifat bahwa setiap barisan bagian dari X konvergen ke X, maka barisan X konvergen ke X. Bukti, misalkan M besar dari 0 adalah batas dari bagian X sehingga mutlak Xn kecil dari M. Untuk semua N elemen nilai asli, andaikan X tidak konvergen ke X, maka menggunakan teorema 224. Terdapat epsilon 0 besar dari 0 dan barisan bagian X aksen sama dengan XNK. Sedemikian hingga mutlak dari XNK dikurang X besar dari epsilon 0 untuk semua K elemen nilai asli. Karena X aksen barisan bagian dari X, maka M juga batas dari X aksen. Menggunakan teorema Balzano-Weierstrass berakibat bahwa X aksen memuat barisan bagian X karena X double aksen juga barisan bagian dari X, maka X double aksen juga konvergen ke X. Dengan demikian akan selalu berada dalam persekitaran P epsilon 0 X, timbul kontradiksi yang benar adalah X selalu konvergen ke X. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rabiul. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 3. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sebagai moderator dan teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.